Nah, dulur, kepermana nggon jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku neng sini. Masih dalam suasana Ramadan. Nah, kami berdua ngabuburit lek pingin nggon ngesore pohon-pohon sakura dengan bunga-bunga sing indah. Neng sekarang di mana ini kita ini? Ini di daerah jenenge Orinoco Park. Orinoco. Orinoco. Di mana itu? Ini di daerah Virginia ya, negara bagian Virginia. Ya. Ini kali ya, kali iki ya. Sungai Potomac. Oh. Tapi di Orinoco Park ini memang bertemunya manusia dengan dunia liar. Wih. Gak liar-liar soro sih. Ono iku bebek. Manuk. Nah, biar sampean puasane Puasane. sampean semoga lancar ya. Iya. Walaupun mungkin panas lagi di Surabaya, Sumuk. udan. Heeh. Nah, itu memang tantangan hidup lah. Nek udan enak nih. Hmm. Nek kene ya senengku memang poso iki dibanding tahun wingi. Waktu ini rasa sidik, jadi ora pengaruh sih. Wong bedane mung kira-kira setengah jam ya. Tapi yo rada ringan sithik lah ketimbang wingi. Terus udarane ya cek rada sejuk, rada ora panas-panas. Ya, Nah, ngomong poso ning wingi kan ada janji arep dolan masjid-masjid yo. Lah iki wingi kan saka masjid nggone wong Indonesia ning nggon Los Los Angeles sing paling nyari ku. Saya kira yang di kita. Nek nggon Houston, Texas ku yo ono masjid Indonesia jenenge Istiqlal sing wis didekne sejak tahun 2015. Tahu nggak dulu ceritanya? Basically taking care of the masjid, and mostly they love me when I make some tea over here for the people. Syed Iqbal Ahmed adalah jamaah Masjid Istiqlal di Houston, Texas yang selalu melakukan sholat 5 waktu di masjid. Muslim Rohingya ini juga aktif membantu merawat masjid yang dibangun komunitas Muslim Indonesia tahun 2015. Masjid Istiqlal mengedepankan sikap gotong royong, bekerja sama dengan komunitas Muslim lain dan non-Muslim. Seperti disampaikan Endang Hivi Widyaningrum, pengurus Masjid Istiqlal. Kenapa kita memilih nama Istiqlal? Nama Istiqlal itu karena kan Istiqlal Masjid di Indonesia adalah salah satu ikon di mana Indonesia adalah negara terbesar Muslim di dunia. Jadi dengan kita punya keterikatan nama dengan Istiqlal, jadi kita bisa menerima who we are sebagai representing Muslim terbesar di dunia. Houston adalah kota dengan komunitas Muslim terbesar di Texas, yaitu sekitar 50.000 Muslim. Sehingga keberadaan masjid didukung sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Malah mereka menyambut baik keberadaan Masjid Istiqlal di Greater Houston karena bisa memberi diversity of American Muslim. Masjid Istiqlal memiliki 600 jamaah yang mencakup Muslim dari berbagai bangsa, tak hanya Indonesia. This is a masjid for everybody, not for only Indonesian people. Bagi Andi Syahputra yang sudah tinggal di Amerika sejak 1997, memiliki masjid sendiri bagi komunitas Muslim Indonesia banyak manfaatnya selain menjadi pengganti keluarga di tanah air. Salah satunya adalah untuk meningkatkan silaturahmi kepada sesama orang Indonesia yang ada di Houston. Kedua, sebagai pusat ibadah untuk kita juga ya. Dan ketiga, untuk sebagai pusat pendidikan untuk youth terutama, karena di sini kan kita minor. Memang bagi generasi kedua Muslim Indonesia, masjid ini juga menjadi penghubung dengan budaya dan latar belakang mereka. Ini diakui Zev Gibran, Muslim muda Indonesia pengurus Masjid Istiqlal. We face some struggle in kind of figuring out our identity because of how small our community is. Without a solid foundation, without a solid community they can turn to for help and turn to for comfort in times of difficulty. It's really important to be able to establish this community for them that can also give back to them as much as like they can give back to us. I think having this community behind me is a good way in order to reestablish that connection. Program masjid lainnya adalah Istiqlal Care yang memberikan bantuan sembako kepada pengungsi dan mereka yang membutuhkan, Muslim serta non-Muslim. I want the masjid to be like a shining beacon to everyone around it, not only like our Indonesian community and our Muslim community, but also like our non-Muslim community in Houston and also around the world. Dengan pendanaan yang 100% dari jamaah, komunitas Muslim Indonesia Amerika di Houston berencana memulai pembangunan Masjid Istiqlal baru mengganti bangunan lama yang sudah berusia 50 tahun lebih. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.
Tapi memang nih, jadi masjid Indonesia itu memang aku setuju ya. Jadi memang jadi masjid yang terbuka dan misinya membawa Islam Indonesia sing toleran, sing terbuka. Kadang-kadang yang ngundang warga non Muslim, tonggo-tonggonya akeh non Muslim iku. Pas Ramadan iku dijak buka bareng, dijak sapa sing pengen ngerti Islam, ngono kuwi. Saling mengenal dan Benar. saling tidak curiga. Nah, siapa tak kenal maka tak sayang. Ono iku, pribasane iku. Nah, Dulur, habis ini kita punya cerita-cerita lain soal Ramadan di Amerika, tapi sakwise sing Siji iki. Saya nek kon daerah apa taman apa jenenge? Orono kok jenenge kok. Orokono kayak wong Jawa jenenge iku. Dudu iki karena daerah ini dulu adalah daerah orang Indian atau suku Indian. Suku Indian. Ya, Nama bahasa suku Indian bahasa gitu, Indian, suku Amerika asli ya. Ya. Iki sisi Leone lah nek kono kan akeh omah-omah. Enak sih nek di omah ning ya nek kon sandinge kali ngono. Tapi asal ojok banjir. Lah kuwi. Kadang-kadang banjir nek kene iki jerene memang. Yo ora sering tapi mungkin perang tahun sekali ngono banjir sampai dalan kono ning. Yo, iya. makanya rada serem ya. Tapi ya memang namanya alam itu harus dijaga dan harus dipertahankan supaya bisa memperbaiki diri sendiri ngono lho, Cak. Nah, laku sepenting. Aja dirusak terus, dieksploitasi sementara kita nggak ngasih imbal balik yang alam iki lho. Dia jupuki terus. Dipuk sumber dayane masih dijipuk perake. Iya. Kelapa sawit macam-macam diunduh tok tapi ora lali ora nguri-nguri atau melestarikan. Nah, apa nih? ngomong soal Ramadan juga ya, Cak ya. Di Amerika itu sekarang lagi ada booming lah istilahnya. Booming pakaian modest atau pakaian yang lebih sopan. Karena banyak orang juga yang berpikir kalau misalnya, pakaian-pakaian wong barat itu pakaian yang buka-buka. Enggak semuanya sih sebenarnya ya. Tapi memang ada pasarnya juga buat mereka yang mau pakai hijab atau mau pakai baju yang lebih tertutup. Itu sekarang lagi dikembangkan oleh salah seorang diaspora dari Somalia. Dan daeku saiki jualan di salah satu toko retail terbesar di Amerika. Oh iya, kayak semacam istilah umumnya ya baju muslim ngono ya. Tinggi pasarnya emang warga muslim Amerika emang sing jumlahnya saya akeh ngono ya. Muslimah atau muslim? Muslim. Loro-loro ya. Jadi ono sing nggawa lanang bareng ya nek ra kira-kira kuwi. Coba ngono kan gampang. Sampeyan pasti mau cari ya. Heeh, ndelok sih lah. Pada sejumlah gerai Nordstrom di seluruh Amerika, termasuk di Minneapolis, Minnesota, terlihat koleksi henna and hijabs, kreasi desainer keturunan Somalia, Hilal Ibrahim. Menurutnya perempuan muslim sangat kurang direpresentasikan oleh peritel Amerika. So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit, including their hijab as well. Hilal mulai berjualan hijab di toko souvenir di sebuah rumah sakit saat melihat banyak pasien menutup kepala mereka dengan selimut karena kedinginan. Henna and hijabs menggunakan bahan sutra, katun, dan sifon. Menurut Nordstrom, kemitraan untuk melayani pelanggan multi etnis ini sudah lama dinantikan. The work here with Henna and Hijab and Hilal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before. Bagi Hilal, bermitra dengan salah satu jaringan butik terbesar ini akan membuat publik semakin kenal dengan hijab. As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt. Sejauh ini henna and hijabs tersedia di 16 gerai Nordstrom di Amerika Serikat dan Kanada serta online. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Lagi mau ya lumayan loh, iso mlebu Nordstrom sing lumayan terkenal di lumayan kelas atas menengah ke atas iku ya. Jadi nggak gampang kan nembus pasar atau supermarket department store sing cukup
dhuwur ngono kuwi ya. Iya, toko-toko kayak gitu tuh biasanya membuka pintu untuk jualan iku lebih akeh maneh, Cak. Soalnya kan toko-toko kayak ngono iku cabangannya iku wakeh nang Amerika, nang Dindi. Dan Amerika ini gede. Ono 50 negara bagian dan itu kesebar nang Dindi ae. Nah, dengan dia masuk ke toko department store kayak gitu, jadi lebih gampang jualan barangnya. Walaupun mungkin memang sekarang secara online itu juga iso, tapi ya gak mantep lah ditemok sik ndelok iklan kayak ngene ngono. Iya, nyoba sik. Ngono, karo nggih ngabuburit iku. Delok cewek iki. Nah, Delera wis kini kita punya cerita soal diaspora Indonesia nang Amerika, tapi sawise sing siji iki. Iki sing liyane dulur ya, memang pemandangannya apik-apik, kabeh bingung sing ndi sing arep disorot iku ning. Cuman rada mendung. Tapi lek ngene iki enak lah tinggi ngabuburit ya, sampai ngenteni magrib ngono. Ya lumayan lah. Cuacanya di Amerika juga sekarang masih fluktuatif halo sih. Katanya naik turun. Udah mudun. Lah sampean nak wis suwe nang Amerika ya, Cak ya. Menurut sampean nang kene iku udarane iku lebih gak nentu sekarang tinimbang biyen apa ya apa? Kita saiki luwih ra menentu itu. Kadang-kadang kan wingi wis sempat panas kan padahal sasi kepungkur iki lho. Panas wis sudah mari ngono tiba-tiba adem neh. Dadi iki jerene kan bagian teko sing jerene perubahan iklim iki lho ning. Mergo kerusakan planet disebabno ambek sejene menungso iku lho ya. Nah, sijine ya. Ya, macam-macam lah penyebabnya. Nah, Cak, selain itu aku juga mau nanya sampean. Sampean kan wis tau suwe nang Amerika ya, Cak ya. Nek nang Amerika iku biasanya wong Indonesia nang kene iku buka puasane atau lapo-lapone kegiatan apa? Buka puasa antar nek nggon keluarga utawa kanca-kanca nek omah ya enek. Kan masjid Indonesia nang nggon Maryland iku jenenge Imam Center, ngene wong Indonesia iku. Iki wis taun iki beda rotan kepungkur. Lek dina Minggu iku kabeh kon teko menan diundang kon buka bersama. Lek dina biasa yo sapa sing gelem teko monggo, tapi lek akhir pekan itu diundang malah. Nak bagi-bagi takjil gak saiki? Kita iya enak wis tontok ya ceritane gitu lho yo. Inilah suasana iftar pertama yang berlangsung Sabtu malam di Masjid Imam Center di negara bagian Maryland. Masjid ini mengikuti penentuan hari pertama Ramadan sesuai perhitungan hisab yang tahun ini jatuh pada hari Sabtu 2 April. Banyaknya jumlah yang hadir membuat panitia sibuk memastikan semua kebagian takjil maupun hidangan berbuka. Semuanya mau datang gitu, kayaknya ya kita bisa lihat tuh. Ini aja udah nggak tahu nih, ibu-ibunya banyak sekali ya, gitu. Apalagi bapak-bapaknya belum turun. Gitu. Ya Allah, Masya Allah. Pengalaman itu hanya menebak berapa ya yang mau datang gitu ya, karena kita udah 2 tahun ya kira-kira ya, itu pandemik. Terus sekarang ada iftar lagi, ada tarawih lagi, itu senang banget kita. Merinding aku. Meski iftar bersama ini hanya diadakan pada akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu selama Ramadan, namun cukup mengobati rasa rindu akan suasana Ramadan sebelum pandemi. Yeah, it's just exciting to see everyone, to break our fast together. Udah lama nggak lihat muka-muka, makanannya enak, and yeah, it's fun to be here. Udah lama. Because last year there was no tarawih because there was COVID and stuff. Sekaligus kesempatan bagi jamaah dari negara lain untuk mencicipi hidangan berbuka khas Indonesia. And I don't have my family around me, so it's been really nice being around the community. It's really good. Yes, actually a lot of dishes are rice-based and have meat in them, so it's similar to home. Tahun ini otoritas Montgomery County tidak lagi membatasi jumlah jamaah dan Imam Center diizinkan membuka pintu sesuai kapasitas masjid, yakni sekitar 650 jamaah. Selain ibadah di masjid dan sholat tarawih setiap malam, Imam Center juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara virtual. Jadi hybrid. Tapi kalau weekdays memang agak sulit karena yang volunteer juga kerja, jarak kerja sampai buka puasa juga sedikit. Jadi mending online aja gitu. Tahun ini Imam Center mengundang imam asal Indonesia Ustadz Samsuri Firdaus untuk memimpin tarawih selama Ramadan.
Ustadz asal NTB ini pernah memenangkan MTQ Internasional di Istanbul, Turki tahun 2019 lalu. Tamsuri menyatakan bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Memang luar biasa kebersamaannya. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja yang bersama-sama gitu, tapi juga orang-orang di luar juga memang sangat menyatu dengan kita gitu. Jadi terasa luar biasa berkahnya. Dan tanpa protokol kesehatan yang terlalu ketat, kini para jemaah juga bisa merapatkan safnya saat sholat berjamaah. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim dan Karlina Amkas dan tim VOA. Aku mau. Pak jenenge ngumpul-ngumpul ki bagian dari budaya iki ade ini. Nomor 1. Ngumpul-ngumpul karo mangan kudu enak iku. Macane emang iki anune pas puasa ya. Tapi ku seneng ae lek wong Indonesia jenenge saling bertemu. Suwe ra ketemu tahun wingi iki ora enak. Dadi kok akeh mblodak iku mau. Ya, aku sih kebayang ya engko lek misale Idul Fitri iki ya apa ya. Masih rame maneh kayak mbiyen. Biasanya kon ewonan iku. Iya, saiki lho 2 tahun terakhir ini kan nggak ngapa-ngapain ya kayak aku nggak dapet panganan ya. Wah, sing kalau lek pas Idul Fitri engko teko nang kedutaan besar utawa nang kanca-kanca itu akeh yang sembuka. Lah Dulur, bareng iki aja nanti engko terus tak jak biasanya sinau bahasa Inggris ya. Karo salam-salam dari Amerika. Dari Amerika dulu ya. Tak Dulur sakwise iki. Oh, cekel tak? Nggak iso. Di sini nggak boleh juga cekel atau di please do not feed wildlife. Makan aja nggak boleh makan ya? Karena wadilek mungkin mati atau gitu ya. Dan biasanya itu kalau misalnya kita sekalinya ngelempar makanan, terus mereka ngerubungi, kok sesuk-sesuk nang kono maneh. Oh, terus memang nek kene iki dijaga supaya kita bisa melihat tapi dari tetap menjaga jarak harus sini hewan-hewan binatang liar nang Covid tak menjaga jarak. Oh, iya orang ngono. Wedine golek terus dadi kamanungsan untuk cedek dengan manusia, enggak gelem golek makanan di alam liar ngono lho. Menggantung nih manusia. Bergantung sama malas. Jadi malas. Dan menggantungkan ya apa ya bahasa Inggrisnya? Hanging. Oh, hanging. Hanging itu lek gantungan iku ya. Hanger. Nggak independen. Nggak independen ya. Daripada pengen Dulur. Tonton English in minute. Welcome to English in a Minute. A fly is an insect with wings. They are very small and hard to notice. But why would a person want to be a fly on the wall? Let's listen. Fly on the wall. My roommate was breaking up with her boyfriend. Oh no, that's too bad. Were they talking really loudly? No, not really. I was trying to listen from the other room. I really wish I could have been a fly on the wall for that conversation. A fly on the wall is someone who wants to listen to other people's conversations without being noticed. People often say they wish they could be a fly on the wall for interesting meetings or discussions. And that's English in a Minute. Assalamu alaikum. My name is Adam Bia. I'm the former Imam of Masjid Omar ibn Said. And from all of us to you, Salamat Ramadan. Have a blessed Ramadan, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri, Presiden dari Altina Enterprise. Itu perusahaan yang bekerja untuk menseleksi stok-stok di Amerika yang Syariah compliance. Dengan ini mengucapkan selamat Ramadan Mubarak untuk semua Muslim di Indonesia dan juga di mana-mana. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga kita bisa keluar dari
Ramadan ini dengan dosa yang sudah diampuni oleh Allah, dan juga semoga cepat pandemi yang kita alami sekarang ini berakhir insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Jamaah Muslim Indonesia di Houston mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini mendapatkan reward yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau memang keriting-keriting saka kene ya. Salam-salam dari Amerika. Ya. Jadi semoga menyemangati sampean ya dulur ya, bahwa jauh-jauh di Amerika pun masih banyak semangat-semangat dari orang-orang di sini itu untuk ya mungkin beberapa dari mereka nggak tahu kebiasaan atau perintah puasa itu seperti apa. Dan juga kebanyakan di sini juga nggak ngerti kalau misalnya puasa itu orang berarti nggak cuma nggak boleh makan, nggak boleh minum pisan, terus mari ngono nggak boleh ngomong nawang. Iya. Dan itulah emang kesempatan ning warga muslim siar Islam. Kayak apa perlu dikenalno jenenge Islam nang Amerika iku. Aku seneng ngerti masalahe. Benar, karena memang populasinya itu kecil ya. Cilik, cuma 1%. Berkembang pesat tapi cilik dibanding karo Kristen atau Katolik nek kene ya. Nah, dulur, misalnya sampean dua pertanyaan atau misalnya punya saran dan pengen tahu cerita apa sing nang Amerika, langsung aja dulur kirim ke email warung@voanews.com. Atau nang Facebook kata kuncine warung VOA saka Alexandria, aku Cak Supri. Aku ning sini, jangan pamit dulur.